Baik, ada sekalian yang saya hormati, eh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPPTSP Sulawesi Selatan akan menyampaikan tentang bagaimana realisasi investasi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing sepanjang periode triwulan kedua, yaitu April dan sampai dengan Juni. Adik-adik sekalian akan kami bagikan, ya kan, seperti apa realisasi pada kesempatan kali ini. Pertama, realisasi investasi untuk periode April Juni triwulan kedua tahun 2020 itu sebesar 3,7 triliun yang terdiri atas penanaman modal asing 582 M dan penanaman modal dalam negeri 3,165 triliun, sehingga ini menunjukkan bahwa penanaman modal asing agak sedikit rendah, sementara PNB kita yang lebih tinggi. Kadang PMA yang lebih selatan tahun 2020 yaitu sebesar 13,87 triliun. Jadi kita hanya mencapai sekitar 35% dari target RPJMD. Kemudian sektor-sektor usaha apa saja yang sangat mendukung penanaman modal tersebut? Sampaikan bahwa ada 6 sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar untuk triwulan kedua tahun 2020, yaitu yang pertama sektor transportasi 1,95 triliun atau sekitar 29%, sektor konstruksi 671,8 miliar itu sekitar 17%, kemudian sektor listrik, gas dan air itu 627,6 miliar atau 16%, sektor pertambangan 534,7 miliar atau sekitar 14%, kemudian sektor hotel dan restoran itu 262,45 miliar atau sekitar 6%, kemudian yang lainnya itu sekitar 555,5 miliar atau sekitar 18%. Bahwa Makassar sangat dominan di dalam penanaman atau realisasi penanaman modal kita. Kabupaten Luhut Timur itu 527,3 miliar atau sekitar 14%. Kabupaten Tanah Toraja 439,1 miliar atau 11%. Kemudian Kabupaten Goa 177,7 miliar atau sekitar 4%. Kabupaten Sidrap atau Sidendren Rapang 123,4 miliar atau sekitar 3%. Kabupaten kota lainnya sekitar 265,5 miliar atau 7%. Kemudian pelambatan kinerja investasi sepanjang tahun 2020. Nah, meskipun demikian, realisasi investasi untuk triwulan kedua mengalami peningkatan dari triwulan pertama yang diikuti dengan meningkatnya angka penyerapan tenaga kerja kita. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah alamat yang baik bagi kita semua, dan mudah-mudahan di triwulan ketiga bisa semakin baik lagi sampai kepada masa-masa yang akan datang. Kita berharap insya Allah tenaga kerja kita yang selain mungkin saja ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, itu bisa kembali bekerja, namun tetap kita memperhatikan ya bagaimana kita beradaptasi dengan kehidupan baru ini atau dengan kebiasaan baru di tengah suasana pandemi COVID-19.